Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara danau dan waduk secara karakteristik dan ekologi. Pada dasarnya, perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penumpangan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat berbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Dan biasanya danau dapat berbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Berbeda dengan waduk yang dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahan air. Perbedaan antara danau dan waduk ini terletak pada proses pembentukannya, namun persamaannya adalah sama-sama wadah penumpang air. Nah, jawaban yang kedua adalah sungai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah hulu, tengah, dan hilir. Nah, pada bagian hulu merupakan daerah mata air dari aliran sungai itu sendiri. Hulu sungai biasanya merupakan daerah dataran tinggi yang rawan akan erosi. Nah, sedangkan aliran sungai merupakan aliran terakhir dari aliran sungai menuju muara hingga laut. Nah, konsep dari ketiga ini diterapkan pada sungai merujuk pada ekosistem air mengalir. Energi yang mengalir dari dalam sungai terutama diperoleh dari daratan di sekitar sungai, yang merupakan materi organik di dalam air dari daratan yang digunakan oleh organisme aquatik. Nah, jawaban yang ketiga adalah eutrofikasi dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya karena oleh ulah manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, eutrofikasi juga adalah proses penanggayaan nutrisi dan bahan organik dalam air ataupun pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan dan akan menyebabkan kematian massal pada ikan akibat arus balik dan eutrofikasi. Jawaban nomor 4 adalah benar, karena zona litoral ini merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian danaunya muncul pada bagian permukaan perairan. Dan zona litoral ini paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Jawaban nomor 5 adalah benar, karena Islam mengajarkan umatnya menjaga lingkungan hidup. Karena Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman, tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan, dan petunjuk. Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.